Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore Bapak Ibu di KPT KBMN Medan, GKN Aceh maupun Palembang. Sore hari ini bertemu lagi dengan saya Bobi Indra Lesmana dalam acara podcast KPT KBMN Medan. Untuk sesi podcast kita punya tagline baru yaitu Kepo, yang mana kepanjangannya adalah Knowledge is Power. Nah, untuk sesi podcast pada hari ini, saya sudah ditemani narasumber, Mas Aziz. Selamat sore, Mas Aziz. Sore, Mas Bobi. Gimana kabarnya, Mas Aziz? Alhamdulillah, Mas Bobi. Alhamdulillah, Gimana, baik Bobi? ya, Mas ya? Baik. Oke, sudah nggak sabar nih kita untuk sharing, diskusi terkait topik-topik yang menarik di sesi podcast pada hari ini ya, Mas ya? Oke. Baik, kita mulai saja, Mas. Kira-kira kita sore hari ini apa sih mau kita diskusikan, Mas? Gua mau nanya sama lu nih Oke, sekarang. apa itu? Ya. Lu weekend ngapain nih? Rebahan, kondangan, benerin atap bocor, atau wisata kuliner? Oke, ini pilihannya harus satu atau bisa Satu aja, oh lu satu. pilih satu. Kalau weekend Lu karena ngapain? weekdays-nya udah cukup berat nih ya, Mas ya. Saya lebih pilih rebahan gitu. Rebahan. Oke. Emang kenapa, Mas? Kalau misalkan saya pilih rebahan, saya tipikal orang yang seperti apa gitu. Nanti kita Oh, oke, gitu ya. lanjut pertanyaan Oke. berikutnya. Lu pilih lokasi rumah yang lu suka. Tengah kota, Ya. dekat dengan pusat keramaian, atau tempat terpencil kayak desa yang sepi. Lu Oke. pilih. Mas, ini kebetulan saya itu tinggal di Tembung. Tembung itu ya tahu sendiri ya. Orang-orang tuh dalam persepsinya Tembung itu jauh, terpencil gitu. Nah, ternyata kalau daerah terpencil itu susah mau kemana-mana. Jadi karena pengalaman itu saya lebih pilih daerah yang tengah kota. Gitu. Kalau gua di mana aja, asal bersama orang tercinta. Itu menarik. Oke. Oke, Ada lagi, Mas, yang mau ditanyakan? Terus, dalam sosialisasi nih sama teman, Heeh. lu sukanya ngubungin teman duluan atau nunggu aja nih itu dihubungi? Nah, kalau saya itu orangnya paling greget gitu, nggak suka nunggu gitu. Jadi kalau saya punya urgensi, punya keperluan, saya pasti inisiatif untuk menghubungi dulu. Oke. Gitu. Jadi ya, lu lebih suka rebahan, Iya. tapi lu tempatnya suka rumah yang rame ya. Betul, kota, betul ya. sekali. Terus lu sama temen, lu maunya lu yang connect duluan nih, nggak nunggu ya. Nah, itu gimana, Lu Mas? tahu nggak itu kira-kira apa sih yang mendasari pilihan lu jadi seperti itu? Nah, tadi kan saya udah kasih tahu ya alasan-alasannya. Mungkin yang mendasari saya adalah berdasarkan pengalaman, Mas, gitu. Jadi ada opsi-opsi itu muncul karena pengalaman-pengalaman gitu. Mau tahu yang lebih tepatnya? Kenapa? Apa itu, Mas? Kenapa? Itu adalah refleksi dari kepribadian lu. Oh gitu. Itu berarti pencerminan ya, Mas ya. Dari kepribadian saya itu menggambarkan dari kebiasaan-kebibiasaan yang saya lakukan ya. Kebiasaan Gitu. yang lu lakukan itu ya karena kepribadian lu. Oh, Lu lebih suka rebahan. Oke. Lu lebih suka yang tempat yang ramai ya. Berarti lu orangnya socialize. Oh, socialize. Iya. Oh gitu ya, Mas ya. Oke. Oke, itu ciri khas saya memang mengerucut pada socialize karakteristik berarti ya. Karakteristik. Oke. Jadi topik kita pada sore hari ini terkait gimana caranya supaya mau tahu nih, gue ini kepribadian gue ini seperti apa sih? Oh, oke. Jadi pada umumnya nih ya, ada beberapa tes yang sering dipakai, assessment yang sering dipakai oleh para psikolog untuk mengetahui nih orang kepribadiannya seperti apa sih. Nah, tapi yang umum dipakai itu ada namanya Myers-Briggs Type Indicator. Myers-Briggs Type Indicator gitu ya, disingkat MBTI gitu ya. Oh, oke. Gimana itu, Mas, konsepnya MBTI ini, Mas? Jadi sebenarnya konsepnya gini ya. MBTI itu berangkat dari base knowledge bahwa semua orang itu nggak ada yang sama sih. Semua orang nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Semua orang spesial. Tapi walaupun spesial, orangnya beda-beda, tetap ada hal yang sama. Ada yang similar, ada yang mirip-mirip nih. Gitu. Meskipun setiap orang itu unik, berbeda-beda, tapi pasti ada kesamaan gitu ya. Miripnya. Oke. Gitu. Oke.
gini Mas, tujuannya kalau kita tuh sudah tahu kepribadian kita seperti ini, itu tujuannya apa sih Mas? Kita perlu tahu kepribadian kita ataupun lawan bicara kita gitu. Nih, hal yang paling dasar nih ya, Iya. yang klise. Heeh. Kalau lo udah tahu diri lo itu seperti apa, Heeh. lo bisa nentuin nih, gua mau seperti ini loh hidup gua. Oh Nah, gitu. oke, langkah gua harus seperti ini. Begitu juga kalau lo tahu kepribadian orang ini kayaknya kepribadiannya kayak gini nih ya. Jadi, oh ya gua harus bersikap seperti ini sama dia. Nah, gua nggak bisa nih. Misal orangnya kepribadiannya keras nih misal. Ya nggak bisa gua push terus. Ya dia keras. Nah, gitu. Oke, ini berarti kalau lebih sederhananya kita mengenal kepribadian orang itu bisa juga untuk cari pasangan gitu ya. Bisa cari Kalau pasangan. misalkan saya ini jomblo ya Mas ya. Oh iya. Percaya kan saya jomblo ya? Ya percaya. Nah, kepribadian saya yang kata Mas Ajis menilai saya adalah orang yang socialize gitu kan. Berarti benar nggak kalau saya itu harusnya mencari orang yang setipe dengan saya, orang yang juga memiliki hobi atau kesukaan yang sama, orang yang mempunyai karakteristik yang eee, mau bersosialisasi, atau sebaliknya, Mas? Atau Nah, saya harus mencari orang tipikal orang yang harusnya lebih pendiam gitu, atau lebih introvert, apa memang kayak gitu konsepnya untuk mencari jodoh, Mas? Kan Mas Aziz sudah berpengalaman nih ya, gini ya. mungkin sharing gitu, Mas? Ya, for some people Ya. being with the same being with the same personality is good. Nah, buat Oh, oke. beberapa orang Heeh. ya, buat sebagian orang bisa bersama-sama dengan orang yang kepribadiannya mirip sama dia, itu dia senang. Tapi ada juga yang nggak suka. Dia Nggak maunya suka. ada penyeimbang nih. Oh, suka yang Nah, suka yang menantang. Oh, menantang. gitu Nah, ya. tapi ya kebanyakan nih ya, gua kasih tahu, orang yang socialize kayak lu, Bob, lu pasti nyari yang berlawanan sama lu, buat Oh, gitu, penyeimbang. buat penyeimbang ya? Buat penyeimbang. Kalau sama-sama nih ya, suka socialize. Pertama nanti kayaknya oke-oke aja nih. Tapi Heeh. lama-kelamaan, Bosen ya, gua Mas? kesini, Heeh. Dia gua bilang ngikut-ngikut aja. udah punya nih, oh gua mau kayak gini nih. Heeh. Terus pasangan lu, gue juga mau kayak gini. Nggak ketemu, Bob. Oh, gitu Nggak ya? ketemu. Itu untuk, dalam kehidupan Yang kehidupan ya, Mas, ya. Iya. Nah, kalau kita kaitkan nih dalam kehidupan bekerja gitu. Tadi kan Mas Ajis bilang kalau kita, ketemu partnernya sama, itu nggak menantang gitu kan. Nanti dia manut-manut aja kita mau ini, dia ngikut-ngikut aja, nggak ada pilihan lain gitu. Nah, dalam kehidupan bekerja nih Mas Ajis kan, seorang ASN ya gitu, punya atasan ya, punya peers gitu ya. Nah, apakah itu memang konsep yang ideal juga kita mencari peers yang sama gitu, atasan yang punya misi yang sama, itu gimana, Mas? Nah, sebenarnya konsep MBTI itu bukan mencari mana yang paling ideal, Oke. tapi bagaimana mengcombine orang-orang yang dengan kepribadian berbeda ini, jadi bisa achieve team target, achieve team Oh, oke goal. oke. Gimana sih strateginya nih? Misal sebagai atasan udah tahu nih anak buah gue kepribadiannya kayak gini nih, 1, 2, 3 nih, kepribadiannya kayak gini. Nah, gimana caranya supaya kepribadian yang ini, yang beda-beda ini Diracik bisa lah ya, diracik di-combine ya. Oh, di-combine. oke. Itulah gunanya, lebih gunanya ke SDM sih ya, orang SDM, HRD, buat nyari tahu nih, si pegawai ini kepribadiannya seperti apa. Yang ini kepribadiannya seperti apa. Nanti bisa nih cocok. Loh, orang yang kepribadiannya kayak gini nggak cocok nih dikasih tugas. Misal nih ya, orang yang nggak suka ngomong, yang Iya. diem-diem aja, Ketemu sama orang yang nggak bisa ngomong bukan. juga gitu. Jadi Terus dikasih tugas, jadi MC, jadi MC gitu. keringet dingin. Ini saya juga lagi keringat dingin sih, Mas, sebenarnya. Keringet Gitu ya. dingin pasti. Tapi kalau orangnya socialize, jadi oh ya oke, nggak apa-apa, kita ketemu orang, kita ngomong, mau speak up gitu loh. Iya. Itu satu tugas kecil aja loh, jadi MC acara. Betul, betul. Ya kan? Betul. Nah, makanya itu gunanya tadi ada namanya Myers-Briggs Type Indicator. Ah, ya, Nah, ada MBTI tadi ya, Mas, itu ya. itu untuk mengidentifikasi ini orang ini kepribadiannya seperti Seperti apa. gitu ya. Itu. Jadi memang
kalau yang saya pahami MBTI ini perlu juga dipahami oleh para leaders ya Mas ya. Jadi memahami staffnya seperti apa, jadi bisa diracik untuk mencapai target-target dari organisasi ya Mas ya. Ya, gitu. Menarik sekali. Nah, Dan nggak cuma leader sih, Bob. oke, terus sesama peers juga ya. Kita anak buah sama bos ya harus Sama tahu bos. nih, bos gua kepribadiannya kayak gimana nih. Oke. Jangan Nggak sampai hanya top down tapi bottom up juga ya Mas ya. jangan Oke. sampai gua salah ngomong nih sama bos, ternyata gua salah strategi nih. Iya, gitu. Jadi nanti bosnya tipenya keras, mimpin, terus gua misal tipe yang orangnya suka nyablak, suka itu. Oh, suka nyablak. Nah, Makin pecah ya Mas ya. terus nanti bos Nggak ada solusi jadinya kalau saya itu begini, terus gitu. gua jadi anak buah, oh nggak bisa kayak gitu, harus gini-gini. Ribut ya Mas ya. Iya kan? Oke. Nah Mas, yang nih sobat kepo nih ya, mungkin dari teman-teman yang sedang menonton podcast kita ini pasti ada yang bertanya-tanya MBTI tadi kan konsep kepribadian. Sebenarnya ada berapa sih Mas kepribadian itu dari konsep MBTI ini? Oke, jadi sebelum gua jelasin ada berapa banyak nih ya, ada berapa banyak jenis kepribadian, gua jelasin dulu aspek-aspeknya. Oh, oke, ada aspek-aspeknya apa aja tuh Mas? Ada 5 nih. Aspek kepribadian manusia itu ada 5. Pertama, mind, pikiran kita. Oh, pikiran, mind. Terus energi. Energi. Energi itu sikap kita. Oke, sikap kita. Mind, energi. Oke, Mas. Nature itu nature. Kebiasaan alamiah kita. Oh, oke. Lalu tactics itu gimana kita berstrategi. Oke, mind. Saya takut lupa. Mind, energi, nature, tactic. Ya. Oke, satu lagi Mas terakhir. Satu lagi, gongnya ini identity. Identity itu adalah gimana kita yakin akan potensi kita, akan kemampuan kita. Oh, oke, keyakinan terhadap kemampuan kita ya Mas ya, identity. Oke, jadi tadi ada 5 aspek dari konsep MBTI tadi, mind, energy, nature, tactic, sama identity. Oke, itu 5 aspek. Nah, seperti yang saya tanyakan tadi Mas, sebenarnya kalau dari konsep MBTI ini ada berapa kepribadian sih? Nih, sekadar informasi Mas. Jadi beberapa bulan yang lalu di KPTIK itu juga ada FGD Eselon 3 dan memperkenalkan konsep lain. Oke, terima kasih Mbak Ria. Oke Mas, monggo dari tadi kita ngobrol terus, mungkin Mas Aziz Aus bisa diseruput dulu teh kopinya Mas. Sore-sore ngeteh. Sore ngeteh dingin ya. Oke Mas, lanjut ya Mas ya. Jadi kan tadi ada konsep MBTI, terus saya juga pernah mendapatkan paparan dari FGD Eselon 3, itu ada konsep kepribadian lainnya Mas. Namanya DISC gitu. Nah, DISC ini ditemukan oleh penemunya yaitu Dr. William Moulton, dan menariknya Dr. William Moulton ini juga penemu dari alat detektor kebohongan. Terus dia juga, kalau Mas fansnya DC atau Marvel? Oh, Marvel. Kebetulan Dr. William Moulton ini adalah penemu karakter Wonder Woman, yang mana ini merupakan DC Universe. Gitu. Nah, di konsepnya DISC itu ada 4 kepribadian. Nah, bagaimana di MBTI ini? Ini ada berapa kepribadian Mas? Apakah sama? Kalau secara total dari MBTI itu kita punya 16 kepribadian, tipe kepribadian. Wow, banyak sekali ya. Nah, jadi kalau mau gua jelasin nih aspek-aspeknya. Tadi dari aspek mind, aspek pikiran, itu terbagi 2. Oke, ada 2 lagi. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Oh, introvert, extrovert. Itu sudah sangat familiar di telinga kita ya. Introvert ya kayak saya yang pendiam ini gitu ya. Extrovert mungkin kayak Mas Aziz yang supel gitu ya. Oke. Terus Mas, itu udah familiar. Mungkin semua orang udah familiar nih, introvert, extrovert. Tapi untuk itu dari aspek mind, pikiran. Aspek energi sebenarnya ada lagi lanjutannya. Ada orangnya yang observant,
Observer, pengamat. pengamat. Oke. Ada yang orangnya intuitif. Intuitif. Orang yang Oh, intuitif itu gimana? lebih dia feelingnya Oh, nih. feeling. Sebenarnya enggak juga dibilang feeling. Intuisi ya, intuisi gitu ya. Jadi kira-kira dia nggak ngamatin nih, nggak ngamatin, tapi dia misal nih ya orang kayak orang nyetir nih, cuma nggak Oke. tahu jalan. Tapi kalau orang yang observan pasti dia ngelihat berhenti nih, gua di jalan mana ini. Tapi kalau orang yang intuitif dia pasti otomatis tahu. Oke, gua ke situ deh. Oke, itu jalannya. Dia nggak perlu banyak mikir, nggak Nggak perlu banyak mikir ya, ngamatin. langsung Iya. main instingnya, intuisinya Insting- jalan ya. instingnya jalan. Oh, gitu. oke. Lalu yang berikutnya nature-nya. Nature. Nature itu lebih ke gimana kita membuat keputusan, lalu bagaimana kita mengelola emosi kita. Decision and sama emotion. emosi. Nah, Oh, itu oke. ada dua tipe. Dua Ada tipe. orang yang thinking lebih Thinking. mengutamakan rasio. Rasio. Ada orang yang feeling lebih mengutamain feeling. perasaan. Nah, kalau saya sih di dunia kerja itu kebanyakan mainnya feeling, Mas. Bahaya nggak sih itu dalam dunia kerja kita ngambil keputusan kita berdasarkan feeling gitu. Itu kayaknya akan chaos ya, Mas ya. Gini Bob, tadi yang gua bilang tadi, nggak bisa kita bilang harus begini, harus ideal begitu. Situasional berarti ya. Oke. Nggak juga situasional. Bisa jadi kita berdasarkan logika lebih bagus dari feeling. Tapi situasi tertentu juga kadang nih secara logika benar nih kita harusnya kayak gini, tapi secara feeling kayaknya nggak tepat. Jadi mungkin feeling dipakai orang yang mengutamakan feeling nanti yang bisa lebih ngasih nih ada problem gini, solusinya gini loh. Berarti kita nggak boleh strict dalam satu Nggak bisa situasi gitu ya. Kita harus iya. lebih adaptif ya Mas ya, lebih fleksibel gitu ya. Gitu. Oke, tadi udah nature udah decision sama emosional. Oke, Iya. lanjut Mas. Yang berikutnya adalah tactics kita. Jadi itu merefleksikan cara kita approach kita di pekerjaan. Itu terus perencanaan kita, terus decision making gimana kita membuat satu keputusan itu gimana sih approach kita? Apakah kita orang yang judging? Judging, oke. Atau prospecting? Prospecting. Kalau judging kan dia berdasarkan menilai gitu ya. Dia menilai nih kondisinya. Kondisi apa nih yang ada nih dengan kondisi misalnya kondisi A, B, C, D, ya udah apa nih yang dinilai. Tapi kalau prospecting dengan kondisi A, nanti kalau saya pilih A, B, C, nanti akan jadi seperti apa? Kalau saya pilihnya A, C, D, jadinya seperti apa? Dia prospecting itu lebih banyak opsi alternatif ya. Dia juga. Lebih ngayal sih Bob. Ngayal. Gini dia nih orangnya suka ngayal gitu ya, orang prospecting gitu ya. Seperti ringkasnya sih kayak gitu. Tadi udah 4 ya. Ya, mind, energi, nature sama taktik. Nah, itu semua membuat kombinasi nih Bob. Yang tadi gua bilang tadi nih ada 16 kepribadian. 16. Jadi bisa jadi orang yang pikirannya introvert, tapi dia bisa punya nature energinya observan. Bisa juga orang introvert tapi dia intuitif. Nah, gitu juga dengan nature-nya. Nanti misal orang ekstrovert yang intuitif, tapi dia thinking individual. Agak aneh ya, dia orangnya ekstrovert, terus dia intuitif nih, nggak selalu berdasarkan pengamatan, tapi dia thinking nih, mikir. Nah, terus dia bisa juga judging orangnya. Terus aspek terakhir, identity. How confident we are in our abilities and decision. Jadi seberapa pede kita nih dengan diri kita. Mas, dari kombinasi-kombinasi tadi itu tidak ada pattern khusus ya. Misalkan tadi kan Mas bilang orang yang introvert bisa jadi punya intuisi ataupun punya merupakan memiliki kepribadian yang observer. Itu nggak punya pattern khusus ya. Jadi orang kombinasinya bisa bervariasi gitu. Bervariasi. Nah, itu gimana sih Mas cara mengetahui kita itu punya kombinasi yang seperti apa, itu gimana cara mengukurnya?
Nah, menilainya? itu. Ada nggak sih tools-nya gitu? Nah, itu. Kalau mau itu tadi namanya MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, nah, ada assessment-nya, Oh, oke. tesnya. Assessment-nya Itu oleh psikolog itu ya, Mas ya? Oh, oke. Lu kalau mau resmi, Mm-mm. mau benar-benar full assessment, Heeh. lu ke psikolog. Oh, Tapi oke. kalau lu cuma pengen tahu Heeh. aja, lu bisa Tes cari sederhananya tes gitu, Mas. Ada sederhana nggak sih kita bisa online? Oh, banyak, ada ya, Mas ya? banyak yang Oh, oke. gratisan banyak. Keywordnya berarti MBTI test ya, MBTI test, MBTI. MBTI Oh, oke. test. Nanti saya coba deh, Mas. Saya browsing, kira-kira saya lebih karakteristiknya ke kombinasi yang mana gitu kan. Iya. Oh, Jadi oke. tadi gua bilang kan ada 16 nih ya. Mm-mm. Ada INTJ, nanti kan INTP, itu yang introvertnya. Misal terus yang ekstrovertnya ada ESFJ. Jadi ESFJ itu orang yang ekstrovert, Extrovert, observant, observer. feeling, Mm-mm. tapi dia orangnya judging, Oke, nilai. judging. Ya. Oke. Nah, di mana sih tadi aspek identity tadi? Tadi kan Iya, gua bahas tadi udah 4 aspek. Nah, aspek yang kelima identity kayaknya belum di breakdown. Itu Nah, jadi berapa elemen gitu? aspek identity Heeh. sama, ada Oh, ada 2. dua elemen. Heeh. Assertive, Assertive. dilambangkan huruf A, atau turbulent. Oh, turbulent. Atau Turbulent udah dilambangkan kayak di pesawat ya, Mas ya? bisa jadi. Orangnya kayak bergejolak gitu ya mungkin ya, Mas ya? Lu bisa tahu. Jadi semua kepribadian tadi gue bilang Mm-mm. ada 16 kepribadian ya. Iya, iya. Kita contohkan misal nih kepribadian yang extrovert, observant, thinking dan judging itu Mm-mm. ESTJ. 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 Oke. Dia dari sisi identity ada yang ESTJ yang asertif, ada ESTJ yang turbulent. Jadi semua gitu. kepribadian itu punya tipe. Agak puyeng ya, Mas ya, untuk mengenalinya gitu ya. Soalnya gini, Mas, saya pengalaman pernah kepoin gitu kan, stalking IG gitu kan. Di bio-nya tertulis INTJ, ESNTJ, apaan sih gitu. Oh, ternyata itu memberitahukan kepribadiannya Kepribadian gitu ya, dia Mas ya. sih. Oh, gitu. Saya baru tahu itu, Mas. Jadi selama ini apaan? Ini apakah profesi dia sebagai ESNTJ di suatu perusahaan atau apa? Oh, itu ternyata menggambarkan kepribadiannya. Oh, oke, bisa lanjut, Mas. Heeh. Jadi tadi udah ada 16 nih ya Ada kepribadian. 16. Dari Oke, Mas. 16 itu dibagi jadi 4 tipe nih, 4 kelompok nih. Oke. Oke, yang pertama kelompoknya itu disebut kelompok-kelompok para analis nih. Para analis, kayak mana sih, Mas, karakteristik analis itu? Kelompok para analis ya. Kayaknya thinking-nya main ya. Gitu, bener nggak sih, Mas? Betul. Oke, terus apa lagi, Mas? Jadi dia kelompok analis itu adalah orang yang intuitif dan thinking. Jadi ada 4. INTJ, INTP, ENTJ, dan ENTP. Jadi dapat kan clue-nya? Kelompok analis ada 2 yang sama nih. Mereka selalu intuitif tapi thinking. Intuitif dan thinking. Intuitive thinking gitu. Itu Mohon maaf ya, Mas, agak lemot gitu kan, susah. Soalnya kombinasi terlalu banyak. Oke, terus untuk analisis. Itu untuk kelompok analis nih ya. Untuk kelompok berikutnya disebutnya diplomat. Diplomat, oke. Orang yang sering mewakili, merepresentatif gitu ya, Mas? Enggak, benar nggak sih konsepnya? Atau beda? Bisa jadi, Bob. Oke. Oke. Itu ada 4 nih. INFJ, INFP, ENFJ, dan ENFP. Jadi lu dapat nggak tadi mana yang sama? Dia diplomat ini mirip sama kayak analis, orangnya intuitif, tapi mereka lebih mengutamakan feeling daripada feeling ya, main feeling gitu ya. Feeling mereka. Itu. Benar sih, benar. Cocok sih, Mas. Untuk para diplomat itu lebih banyak ke feeling gitu ya. Ada kelompok nggak terlalu kaku pada aturan-aturan gitu. Oke, benar. Kelompok berikutnya adalah kelompok sentinels atau penjaga nih. Penjaga. Dia ada ISTJ, ada ISFJ, ada ESTJ, ada ESFJ. Nah, jadi S sama J-nya yang sama. Oh, oke. S tadi. Jadi observant. Observant S-nya yang diambil. Observant itu disimbolkan S-nya ya, Mas. Iya. Nah, makanya tadi saya sulit memahami S-nya ini dari mana? Dari mana gitu kan? Observant. Orang yang observant, yang pengamat mereka. Tapi mereka selain mengamati, mereka judging mereka. Itu kelompok sentinels. Berikutnya
kelompok explorer nih. Kelompok explorer ini ada ISTP, ISFP, ESTP, dan ESFP. Jadi yang sama, mereka sama-sama kayak sentinels nih, sama-sama observant, tapi mereka prospecting, ngayal ke ya, depan, ini ngayalnya kayak ya. gini nanti kayak ya ini kayak bisa jadi kayak gini nih. Banyak berandai-andai Banyak ya. berandai-andai. Kalau kayak gini jadinya seperti ini. Kalau ambil keputusan ini jadi seperti ini. Iya. Akhirnya nggak ambil keputusan gitu Mas. Pelin-pelan Gitu kali. pelin-pelan ya. Oh ya benar-benar. Oke. Oke. Nah, jadi kalau misal gua balik nih ya, balik ke kelompok analis tadi, ada 4 nih. Itu ada nama-namanya sih. Kayak yang pertama ENTJ, ya, orang yang ekstrovert, intuitif, thinking, dan judging. Tahu nggak disebut apa? Apa itu Mas? Commander. Oh, Mereka commander itu suka pemimpin. 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 Oh. Ada lagi yang namanya itu tadi ENTJ, tapi kalau dia introvert, nah, cuma beda di depannya aja dari extrovert jadi introvert. Dia adalah seorang arsitek disebutnya, seorang perancang. Itu. Misal tadi nih, kayak di kelompok diplomat nih, ada namanya advokat di sini, advokat nih, kayak pengacara ya. Orangnya introvert. Lawyer ya banyak kan ya. Orangnya introvert, dia intuitif. Orangnya mengutamakan feeling, tapi dia judging dari feeling tadi. Oh, dia ngejudge ya, dia menilai gitu ya. Oke, ini seperti ini. Sama ya kayak itu ya. Kayak memang kerjaannya pengacara ya, advokat ya, kayak gitu. Sifat banyak menilai orang banyak gitu menilai ya. orang terus langsung judging, oh, ini orangnya kayak gini nih. Iya. Lalu kayak berikutnya di kelompok sentinels itu misal dia orang yang introvert, observant, dia feeling dan judging, itu disebutnya defender. Defender orang pelindung. Pelindung. Gimana dia tuh Mas? Pelindung sebenarnya defender. Nah, pelindung, mengayomi kayak polisi gitu Mas. Bisa mengayomi kayak polisi. Jadi profesi-profesi polisi atau pengawal kayak gitu lebih banyak sifatnya seperti yang disebutkan Mas Ajis tadi ya. Iya, gitu. Kalau di kelompok explorer tuh ya, ini pasti ada nih di tiap kantor nih. Entertainer, dia orangnya extrovert. Extrovert nih rame. Marketing gitu kali ya Mas Gitu ya. Terus orangnya observant nih, bisa tahu nih dia nih. Dia dari ngamatin sikap orang, oh ini orangnya kayak gini nih. Nah, dia bisa tahu, orangnya bisa ngamatin ini kondisi kita nih kayak gini nih. Oh, observant. Tapi dia feeling. Oh, feeling ini kayak gini bagus nggak ya? Nah, gitu. Terus dia prospecting nih dari kondisi ini, prospecting. Oh, nanti ke depannya kayak gini nih. Bisa gua bikin kayak gini nih prospecting. Kalau gua bikin kayak ini kayak bagus nih. Nah. Mungkin kalau di kantor kita itu mereka yang punya pekerjaan negosiator ya Mas ya. Iya, cocok ya. Negosiator cocok. PPK gitu ya. Cocok jam pengadaan gitu ya. Iya. Harusnya punya atau tim hore. Tim hore gitu Mas. Tapi entertainer. Oh iya. Tukang lawak. Oke. Iya. Jadi Bob, nah sekarang nih ya, kan udah gua kasih share nih ya. Ini mau dites lagi nih? Enggak. Oh enggak, oke. Nah, lu tahu nggak orang dengan kepribadian paling banyak di dunia ini orang kepribadian seperti apa? Kalau dilihat dari aspek atau secara umumnya? Dari secara total tadi nih orang ya dari gabungan 4 nature tadi, kombinasi 4 tipe tadi. Yang paling banyak orang seperti apa? Kalau saya kayaknya ENTPA deh, debater. Lebih banyak orang yang suka berdebat, tapi di sosial media. Bener nggak sih Mas? Soalnya kalau saya amati sosial media itu, orang tuh banyak banget berkomentar, tapi tanpa ada dasar kayak gitu. Pokoknya sampaikan aja komennya kayak gitu. Kalau penilaian saya seperti itu. Realnya seperti apa Mas? Risetnya seperti apa? Kebanyakan mayoritas apa? The most common personality, kepribadian yang paling umum adalah logistician atau ISTJ, orang yang introvert, observant, thinking and judging. Itu
15% dunia atau hanya skup Indonesia, Mas? dunia. Oh, skup dunia. dunia. Jadi lebih banyak orang introvert ya? 15% orang di dunia ini Heeh. adalah orang ISTJ. Iya. Istilahnya logistician. Kalau Logistician. kita kaitin dengan kantor nih ya, itu orang yang bisa dibilang orang yang praktikal di kantor, Praktikal. orang yang praktis. Mhm. Terus dia sesuai fact minded nih, dia sesuai fakta. Tapi ya dia ya bisa dibilang orang yang bisa diandalkan. Oh, keren. ISTJ tuh. Dan Jadi orang lucunya yang bisa ya, diandalkan itu rata-rata introvert ya, Mas? rata-rata Oh, introvert. gitu ya. Nah, kalau Menarik. nih ya research-nya Hmm? dari eh, kelompok yang paling jarang nih ya, jadi 5 personality yang paling jarang Paling jarang ditemui. ditemui di Paling jarang ditemui. ditemui. Apa itu menarik nih? Paling jarang nih. ENTJ. Betul, ENTJ. ENTJ. Apa itu, Mas? Commander, pemimpin yang gua bilang tadi, paling Oh. jarang ditemui. Yang berikutnya adalah ENFJ. ENFJ itu namanya protagonis. Kalau protagonis itu Orang baik. orang baik. Lawannya antagonis. Iya. Oke. Kalau saya lebih cocok mana, Mas? Antagonis atau protagonis? Kelihatannya gitu. Menurut penilaian. Kayaknya Mas Bobi cocok lah jadi protagonis. Oke, terima cocok. kasih atas komplimennya, Mas. Oke, lanjut, Mas. Yang berikutnya adalah INFJ. INFJ. Introvert. INFJ ini adalah advokat tadi, Oh, orang yang introvert. jarang ya, Mas. Jarang. Tapi kalau itu nggak berlaku di Medan, Mas. Karena masyarakat udah pada tahu ya kalau misalkan orang Medan tuh pencetak lawyer terbanyak. Bener nggak, Mas? Jadi bukan masalah profesinya. Oh, bukan masalah profesinya, tetapi karakteristiknya. Oh, oke. Lawyer suka debat kan? Iya, benar. Orang Medan suka debat kan? Oke, ya betul. Kak Rame. Tadi udah 3. Yang keempat adalah arsitek atau INTJ. Arsitek jarang ya? Jarang. Yang berikutnya, yang kelima paling jarang adalah ENTP. Atau tukang debat, debater. Oh, justru itu yang paling jarang ditemui. Itu gitu. yang kelima jarang ditemui. Nah, jadi tapi ya kalau ngelihat per kelompok nih ya, dari 5 kepribadian yang jarang ditemui, 3 ada di kelompok analis. Oh, di analis. Commander, arsitek, sama debater. 2 lagi ada di mana? Ada di kelompok diplomat, protagonis sama advokat tadi. Make sense sih, Mas, untuk analis jarang yang tampil sebagai pemimpin gitu ya. Waduh. Gitu. Senggol. Untuk diplomat ya masih make sense sih. Ya. Oke. Nah, gini Mas. Tadi kalau kita sudah di-assess gitu ya, sudah tahu lah kita lebih menonjol karakteristik yang mana. Sebenarnya ini kalau saya pahami sebenarnya semua orang itu punya 16 karakteristik itu ya Mas ya. Iya, tapi mana yang menonjol, bukan punya semua, tapi yang memang punya semua. Mana yang paling dominan itulah nanti jadi tipe kepribadian gitu ya. Jadi semua orang itu sebenarnya punya ke-16 unsur itu ada. Unsur itu, orang tapi yang paling menonjol itu yang menentukan orang ya. Nggak full introvert sama sekali. Ya. Dia ada sisi ekstrovert. Makanya ada orang yang setengah-setengah gitu, Mas. Tahu nggak setengah-setengah? Ada orang yang istilahnya ambivert gitu. Di satu kondisi dia bisa sangat pendiam sekali, nggak mau bersosialisasi. Tapi ada satu kondisi-kondisi tertentu dia kayak suka keramaian, suka mendatangi satu tempat-tempat tertentu gitu. Kalau sebenarnya ambivert itu malah nggak ada, Bob. Oh, nggak ada ya? Iya, nggak bisa kita bilang orang yang sebentar suka rame, sebentar suka sepi. Tetap ada. Nggak jelas tujuannya gitu ya. Jelas. Tetap ada satu nih basic karakteristik ya, karakteristik dasar yang lebih dominan itu yang diambil. Jadi nggak bisa dia dibilang ambivert, enggak. Dia pasti satu introvert atau extrovert. Oke, jadi kita harus lurus ya Mas ya. Lu introvert, lu extrovert, lu jangan ngaku-ngaku sebagai ambivert gitu ya. Lu cewek, lu cowok, jangan ngaku setengah gitu ya. Gabungan ya. Oke, menarik. Oke. Nah, kalau misalkan di kehidupan kantor nih Mas, untuk yang saya pahami kan lebih mudah tadinya DISC. Iya. Ya, kalau DISC itu kan hanya ada 4 ya, dominance, influence, steadiness, compliance kayak gitu. Mirip-mirip juga dengan konsep MBTI,
di mana beberapa karakteristik ataupun personality ini sangat-sangat mencerminkan pada profesi gitu. Iya. Nah, untuk pengelolaan gedung keuangan negara, pengelolaan keuangan lah ya, bukan gedung ya, keuangan negara gitu. Kan kita sebagai penggawa nih, pengawal lah keuangan negara. Itu kalau saya ini mohon dikoreksi gitu. Lebih banyak karakteristiknya tadi yang analitik. Benar nggak sih, Mas? Atau Mas punya pandangan lain? Nah, Gitu. gini ya. Masalah karakteristiknya, masalah kepribadian, ya belum tentu nih ya orang sekantor kita ini Sekantor aja kita ini. lebih banyak analitiknya. Bisa jadi dia bisa nih mikir analitik, tapi karena dipaksa, bukan nature dia, bukan sifat alami dia, bukan Oke, karakter. menarik. Dipaksa itu maksudnya dipaksa karena memang job desk-nya Ya, atau bisa dipaksa karena dipaksa karena atasannya? kondisi, karena Oh, job desk, oke. bisa jadi orang yang nggak suka mikir nih, mau nggak mau nih, karena dia dikasih kerjaan harus mikir, ya mikir, dia analisis, oh ya begini, gitu. Padahal secara nature, secara alami ya kepribadiannya bukan kepribadian pemikir, bisa jadi dia kepribadiannya orang yang suka debat, diplomat Oh, mungkin, oke. gitu. Tadi udah dijelaskan aspek-aspeknya, terus jenis-jenis kepribadiannya. Ada lagi nggak, Mas, yang mau disampaikan? Ya, nih ya. Ah. Karena kita ngomongin soal kantor nih ya, Hmm. perlu nih terutama pengelola SDM nih harus bisa mengakses nih kalau gimana nih pegawai-pegawai yang ada di kantornya kepribadiannya seperti Menarik, apa. menarik. Karena beda orang, beda kepribadian, beda itu caranya. Jadi contoh gua tadi ya, orang yang entertainer itu ESFP, dia itu pengen ya gimana lingkungan kerja ini, kebiasaan dia di kantor itu semenarik atau senyaman mungkin, as friendly and enjoyable as possible. Nah, senyaman mungkin. Jadi mungkin. dia sukanya membuat gimana suasana di kantor itu jadi enjoyable, friendly, rame. Tapi ada pandangan seperti ini, Mas. Kebanyakan milenial itu tidak suka adanya mindset kerja itu maksudnya peers atau lingkungan di kerja itu ibarat keluarga gitu. Harus ada batasan gitu. Khawatirnya kalau misalkan terlalu friendly di lingkungan kantor, jadi kayak privacy kita sebagai personality, sebagai orang-orang yang ingin menikmati hidup tuh jadi kayak terganggu. Bener nggak sih, Mas? Kalau terlalu dekat gitu dengan lingkungan kantor gitu. Iya, bisa jadi, Bob, seperti itu. Jadi ya memang kadang ada yang kayak tadi nih, orang entertainer maunya suasananya itu friendly kan. Tapi ya bisa jadi ada rekan kerjanya yang nggak suka kalau terlalu friendly, terlalu dekat-dekat. Ngapain sih dekat-dekat? Sana dikit. Terlalu kepo ngurusin hidup gitu ya. Iya, kan ada nih. Kalau mungkin orang entertainer, yuk kita nyanyi, yuk. Ya karena dia tadi ekstrovert ya kan. Buat orang introvert, apalagi misal tipe arsitek berisik amat sih. Iya, padahal jadi risih jadinya. Iya, kadang nih orang misal gua ngambil entertainer tadi, dia ngidupin musik buat dia denger. Ya kan dia pengen supaya suasana kantor dia friendly ya, enjoyable kan, enak, nyaman. Tapi buat orang introvert, aduh berisik, gua mau kerja nih nggak konsen. Nah, itu tadi makanya gunanya dari pengelola SDM itu assess nih, ini orangnya kayak gimana. Nanti kedepannya bisa nih dipakai. Naruh orang yang orang yang tipe introvert dengan kerjaan seperti ini cocok nggak sih? Nah, oke. jadi Berarti digunakan untuk penempatan orang juga ya, Mas ya. Cocok itu assessment. Jangan nanti orangnya yang introvert, yang gampang tertekan, terus tiba-tiba dipindahkan ke Medan yang notabene masyarakatnya cukup barbar. Iya. Atau tadi kita bahas introvert extrovert nih ya. Orang yang dari segi taktik mengutamakan perasaan, feeling nih, terus dikasih kerjaan yang dia harus thinking, mikir. Dia pasti agak nolak nih.
Mungkin secara itu, oh dia harus ikut aturannya seperti ini. Atau Oke. ekstrimnya kalau orang yang terlalu tertekan jadi break out ya Mas Ya, ya. bisa Istilah jadi. anak milenial tuh Anak jadi break out. burn Stres. out. Oh ya burn out. Burn Oh, out. Iya. kok jadi break out sih? Break out mah jerawat ya. Burn out. Oh iya bener Mas, burn out. Oke. Ya, dia orang nanti merasa burn out jadinya. Ini gua nggak cocok dengan kerjaan seperti ini nih, nature-nya. Tapi nanti, aduh nanti bos marah. Tapi ya lama kan nggak bagus buat mental health Benar. si pegawai. Lama Mental health menjadi isu bagi generasi milenial ya Mas ya. Kalau mereka udah kena mentalnya, mereka ada treatmentnya namanya healing. Gitu, ya Mas ya. Iya. Dikit-dikit healing. Dikit-dikit healing. Dikit-dikit Padahal healing. ujung-ujungnya stres juga karena healing itu butuh biaya. Healing butuh Gitu biaya. ya. Itu gaji habis. Gaji habis, Gaji ya habis. akhirnya kembali ke burnout lagi, stres lagi. Stres lagi. Gitu aja siklusnya. Oke, Iya, menarik jadi. Mas. Nah, Itu contoh kan tadi kebiasaan di tempat kerja. Nah, terus misal nih lu sebagai bos, misal nih Bob ya, oke. lu punya anak buah yang tipenya depender, nih ISFJ, lu pasti Defender nyaman. tadi mengayomi ya tadi ya. Iya, Oke. mengayomi. Lu pasti enak kalau jadi bos. Gitu ya. Dia bisa diandalkan. Diandalkan. Nah, dia bisa diandalkan dan dihormati atas komitmen dia nih dalam pekerjaan. Loyal ya. Mas? Loyal dia. Dia mau seperti apa? Oke. Perintah lu pasti dituruti. Itu makanya diandalkan sama Diandalkan bosnya ya sama- karena loyal iya. gitu ya Mas. Nah, Tapi tadi ISFJ tadi. Tapi itu khawatirnya nih 8%. Mas, kita ambil case, takutnya terlalu loyal kayak kasus di satu institusi yang dia tidak bisa menolak perintah atasannya, akhirnya dia melanggar gitu Mas. Berarti kan itu juga perlu kita rem juga ya Mas ya. Perlu direm Sejauh juga. apa kita harus loyal terhadap pimpinan, itu kita juga harus ada batasan gitu ya Mas ya. Ya, betul, Oke. betul. Iya, itu tadi ya kalau lu punya anak buah yang seperti itu. Beda lagi kalau lu punya anak buah INTJ, arsitek. Tahu nggak jadi anak buah INTJ itu known for their independence. Mereka itu arsitek itu orang-orang yang kalau istilahnya sih Nggak mau lone wolf. diperintah. Bukan. Terus gimana Mas? Mereka orangnya independen. Ya bisa dibilang bukan nggak suka diperintah. Nggak mau terlalu banyak instruksi gitu ya Mas ya. Iya, nggak mau terlalu banyak instruksi. Terus arsitek mereka bisa kerja sendiri. Jadi kalau lu Berdasarkan punya intuisinya ya. yang tipenya arsitek, lu bebasin aja. Pokoknya Tenang gitu nih, ya. kerjaan lu ya udah. Nanti mereka kerja sendiri. Nggak perlu kalau lu sedikit-dikit. Gimana ini? Ini bagusnya caranya kayak gini. Terus kayak gini orang arsitek. Gua nggak suka Terlalu banyak Nggak intervensi suka. gitu ya Mas. Karena dia Benar-benar. independen Iya, orangnya, tipenya. Jadi nggak suka dia terlalu banyak. Kamu harusnya kerjanya kayak gini. Nggak, biar gua yang nyari cara yang terbaik kayak apa. Nah, itu anak buah arsitek. Itu sangat memudahkan bagi atasannya kalau gitu. Ya, belum tentu. Oh, belum tentu juga ya. Tentu. Siapa tahu Karena atasannya terlalu demanding gitu ya. bukan nih ya. Tadi kan gua bilang tipe arsitek tadi kan mereka independen sendiri nih. Bisa jadi atasan maunya ke kanan, kalau menurut gua nggak bisa ke kanan. Kita mundur dulu terus belok kiri. Kalau nggak ada yang mau ngalah gimana itu Mas? Itu tadi kalau nggak Nggak cocok berarti kombinasinya ya. Makanya tadi gua bilang orang INTJ, arsitek, ya lone wolf. Mereka itu orang-orang tipe yang sendirian. Tadi kan gua bilang INTJ itu termasuk orang yang langka ya. Benar. Karakteristik keempat paling langka di dunia. Iya, INTJ. Nah, ngomongin soal langka atau banyak nih ya. Bacanya dua sisi, Bob. Nah, jadi soal di kerjaan nih ya. Misal lu termasuk kepribadian paling banyak nih ya. Ya, lu bacanya pertama kayak gini. Dengan kepribadian gua, tipe kepribadian gua yang banyak populasinya di dunia ini, berarti gua lebih gampang menemukan teman atau rekan yang sefrekuensi sama gua. Tapi bad side-nya karena banyak hukum ekonomi supply-nya banyak. Jadi cepat bosan, suka ganti-ganti. Cepat bosan. Jadi
bisa dibilang ya kasarnya ya, lu itu replaceable. Oh gitu Iya, ya. karena Nggak ya dapat lu, orang gue itu bisa cari yang bisa lain cari kok yang lain, gitu masih ya. banyak Masih banyak populasinya. gitu ya. Nah, tapi misal nih, lu orang yang tipe tadi protagonis misalnya ya, protagonis dari satu sisi nggak enaknya nih protagonis karena termasuk 5 kepribadian yang Yang langka, langka. nggak banyak orang yang sefrekuensi sama lu. Oh gitu ya, Lu nggak Mas. bisa saling mikir nih cocok sama yang ini nggak bisa karena langka kepribadiannya. Tapi dari sisi demand, oh lu dicari karena langka, nggak banyak Langka, orang dengan ya. kepribadian lu. Iya, benar-benar. Gitu, Bob. Kita minum dulu, Bob. Oke, monggo Mas. Nggak terasa udah lebih dari 30 menit nih Mas kita. Ngobrolnya nggak berasa ya Mas ya? Ya, nggak berasa kita. Nah, Seru juga ya ngobrol kayak gini. iya. Nah, jadi Hmm. Bob, balik lagi gua bilang nih ya, nggak bisa kita bilang bahwa kepribadian ini lebih baik dari kepribadian yang lain, tapi kombinasi dari berbagai kepribadian itu bisa bikin super team. Oh, oke. Jadi Jadi misal goals-nya kita bikin super team ya. Dengan super mempelajari team, kombinasi-kombinasi tadi, kita bisa create super team ya. super team. Jadi misal ada kerjaan yang butuh nih, misal kerjaan yang butuhnya cuap-cuap. Oh, nah gua ada nih orang ekstrovert nih, gua taruh nih di sini. Gitu ya. Tapi kadang gua butuh kerjaan yang sifatnya analis. Gua ada nih. Oh iya, si ini cocok nih. Cocok kasih kerja. Kalau saya ilustrasikan ya Mas, untuk meng-create super team itu, saya kan fans Marvel gitu ya. Mas tahu dong Avengers ya. Tahu. Nah, berarti Avengers itu adalah salah satu implementasi atau refleksi dari super team itu ya. Refleksi super team. Gitu. Berbagai macam orang, Berbagai macam power yang macam merepresentasikan karakteristik masing-masing ya Mas ya. iya, Gitu. Akhirnya mereka bisa mengalahkan Thanos. Iya, Benar ya. benar. Berarti Thanos. untuk kita meskipun kita Di bervariasi kita mencapaikan universe itu ya, di universe itu mereka ngalahin Thanos. Oh, di universe lain beda ya Mas. Beda nasib lagi ceritanya. Itu kalau kita paham terkait konsep universe ya Mas ya. Iya. Oke, menarik. Oke. Ini kita sudah nggak berasa udah lebih dari 30 menit kita ngobrol santai gitu. Kira-kira ada konklusi nggak nih Mas? Nah, terkait isu atau topik yang kita bahas pada sore hari ini. Oke, jadi konklusinya intinya balik lagi ke awal yang gua bilang tadi ya. Kita unik. Unik semua orang ya. unik. Semua orang unik. Ya, unik. Nggak ada orang yang sama. Nah, semuanya spesial. Itu yang penting. Oke, kita semua unik, tidak ada orang yang sama dan semuanya spesial. Itu yang perlu ditekankan. Semua orang spesial. Oke, itu yang perlu ditekankan. Oke, terima kasih Mas Aziz atas sharing knowledge-nya di kesempatan podcast KPTIK BMN Medan. Terima kasih banyak. Ini akan bisa memberikan feedback yang positif ya bagi kita di kehidupan personal kita ataupun di kehidupan pekerjaan kita gitu ya Mas ya. Kembali lagi pada bagaimana kita bisa mengkondisikan, bisa menyesuaikan dengan peers kita ataupun dengan atasan kita. Oke, sekali lagi terima kasih. Balik lagi Bob. Ya Mas. Lu assessment dulu. Oke. Ya benar. Saya baru psikotes online doang, itu kurang merepresentasikan ya Mas ya. Bukan kurang merepresentasikan. Tapi memang tidak merepresentasikan. Goal yang mau dicapai beda. Oke. Kan nyari misal itu kan hanya psikotes umum. Ini mau mencari gimana kepribadian lo. Oke, kalau gitu nanti saya provide deh proposal gimana KPTIK bisa menyediakan tes MBTI untuk seluruh pegawai gitu ya Mas. Online gratis. Online gratis gitu ya. Bisa. Tapi kan kita nggak bisa membacanya Mas gitu. Ya, bisa nih. Oh bisa ya. Bisa. Nggak harus ke psikolog ya? Nggak harus ke psikolog karena nanti dikasih itu ada beberapa situs yang ngasih nih penjelasan assessment-nya dengan lengkap dan ngasih penjelasan setelah ketahuan nih lu tipe apa. Nah, dikasih penjelasan lu itu dari sisi kepribadian lu seperti apa, lalu misal dari termasuk romance lo, percintaan, hubungan percintaan gitu ya. Oke, menarik Mas. Ya, cara lo
berteman, friendship, terus cara lu sebagai orang tua itu bisa diketahui. Terus oke. posisi seperti apa sih yang itu cocok buat orang dengan tipe kepribadian seperti itu. Oke, menarik. Jadi intinya kalau kita ingin mengetahui secara sederhana, kita bisa browsing ya Mas Ya, ya browsing ini di salah satu yang situs sering gua baca nih ya. Itu ada di 16personalities.com. 16personality.com. 16personalities.com. Nah, jadi itu Salah satu yang memprovide untuk MBTI test ya. MBTI test Oke, baik. gratis online. Gratis online. Ya. Dan yang penting apapun hasilnya, jangan pesimis. Ingat bahwa setiap orang adalah spesial. Oke, terima kasih teman-teman Kepo untuk sesi sharing knowledge di KPTIK Podcast. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu yang ada di KPTK BMN Medan, GKN Aceh maupun GKN Palembang. Sekali lagi terima kasih Mas Ajis atas informasi atas ilmu yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi podcast berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat. Makasih Ajis.